Geliat kuliner Aceh pasca tsunami telah merambah ke seantero Nusantara. Salah satunya adalah menjamurnya resto, gerai, warung dengan judul besar mie Aceh di banyak kota-kota di Indonesia. Penerimaan ini menjadi bukti kelezatan kuliner Aceh memang tak terbantahkan. Racikan bumbu rempah bercita rasa pedas ini memanjakan lidah penikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bumi Serambi Mekah. Cerita rasa kali ini akan membahas tentang jejak mie Aceh di Nusantara. Aceh pernah luluh lantah akibat tsunami di akhir tahun 2004. Namun pelangi muncul pasca badai. Yang bangkit tak hanya semangat, masyarakat dan kulinernya pun perlahan bertumbuh. Tak hanya mie Aceh, masyarakat Indonesia kini sudah sangat familiar dengan yang namanya ayam tangkap, kopi Aceh, dan yang paling ramai saat ini adalah mie Acehnya. Sedapnya mie Aceh masyhur juga di kota-kota besar. Seperti halnya Jakarta, kemanapun kita pergi di antara deretan kedai-kedai makanan, ada kedai mie Aceh. Sejumlah resto dan kedai yang ada di Jakarta menawarkan sensasi menikmati mie Aceh dengan cita rasa yang telah disesuaikan dengan lidah Jakarta. Lalu, siapa yang menerbangkan rasa enak mie Aceh ini ke Jakarta? Sebenarnya cerita ini berawal dari beberapa kedai mie Aceh sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah mie Aceh Selawah. Mie Aceh Selawah buka sejak 28 tahun lalu di kawasan Ben Hill ini. Saat ini telah memiliki beberapa cabang. Sang pemilik, Umi Fatimah, saat ini udah sepuh dan dilanjutkan oleh anaknya Iqbal dan Ratna. Namun kini juga telah dilanjutkan oleh generasi ketiganya, Mutia. Umi Fatimah mengaku seluruh bumbu mie Acehnya merupakan racikannya sendiri sejak 1996 dan sama sekali tidak berubah hingga saat ini. Ia mengaku cita rasa harus tetap dijaga, makanya hingga umurnya memasuki 85 tahun ini masih selalu memantau kedainya yang ada di bilangan Ben Hill ini. Apa sih yang perlu dipertahankan dari tahun 96 ke 2024 itu bukan perkara pendek ya. Terus sekarang anak-anak Gen Z maunya macam-macam, seleranya macam-macam. Di mie Aceh Selawah tuh gimana sih Kak Tia? Sebenarnya kita yang pertama, yang paling basic adalah mempertahankan rasa. Oke. Terus kita kalau udah rasa udah bertahan ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, itu customer loyalnya tuh udah pasti ada. Kalau untuk era zaman sekarang nih anak Gen Z atau milenials, kita untuk menambah menu trial error tuh pasti ada. Kita pernah menambah juga kayak cane pakai green tea, cane pakai coklat, kita pernah terus kayak cappuccino pakai teh tarik atau apa. Terus kalau mie kita tambah topping ini, mungkin kita nambah topping baru gitu yang pada akhirnya yang dibeli basic juga gitu. Jadi itu kayak tren gitu ya? Tren, tapi kan kayak brand-brand besar kan juga kita kadang-kadang niru marketing mereka ya. Mereka juga punya kok menu-menunya cuma seasonal aja. Seasonal yang ternyata mungkin dicoba trennya oke, lanjut, trennya nggak oke, nggak lanjut. Semua bahan diolah sendiri termasuk mie-nya. Jadi mie-nya diolah sendiri, bumbu racikannya diwariskan oleh Bunda Umi Fatimah yang sampai sekarang masih dipertahankan. Pergeseran anak-anak muda Gen Z dan generasi milenial yang pengen topping dengan macam-macam, ternyata mereka kembali ke basic lagi. That's why mereka tetap bertahan. Alhamdulillah dari 1996 sampai sekarang. Luar biasa. Bismillah. Biar cukup jelas food lover, kita kulik sejenak tentang sejarah mie Aceh. Penggunaan bumbu rempahnya yang beda dari mie pada umumnya. Kalau kita melihat makanan, tentu ini sangat dipengaruhi oleh komunitas masyarakat yang ada di Aceh pada waktu itu. Jadi orang-orang yang datang juga memiliki cita rasa tersendiri. Ya, misalnya orang Arab atau orang Turki, dia makan makanan-makanan dari sana. Tentu juga di sini sudah ada orang yang berjualan. Nah, menyangkut dengan mie misalnya, itu sebagai ciri khas yang utama adalah makanan dari Cina. Jadi orang-orang Tiongkok yang datang ke sini juga
sudah lama menetap. Khususnya mereka ada satu kawasan yang dikenal sebagai kawasan Penayung di Banda Aceh. Ya, yang bikin mie Aceh itu menarik karena cita rasanya itu. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan bahwa di Aceh itu banyak komunitas orang asing, termasuk orang dari Cina dan dari India. Jadi bumbu-bumbunya itu lebih banyak yang dicitrai oleh bumbu dari India. Jadi orang-orang Aceh ini kan senang makan seperti kari, dalisa, dan lain sebagainya. Jadi dalam mie Aceh juga ini dipengaruhi oleh bumbu dari India. Abad ke-17, pada masa kejayaan Raja Iskandar Muda, banyak pedagang Cina, Arab, dan India melakukan perdagangan dan diplomasi dengan pemerintahan. Kala itu, sembari berdagang, para pedagang Cina mengenalkan makanan khas mereka, diantaranya mie, untuk kalangan terbatas. Demikian pula halnya dengan pedagang India, dengan kulinernya yang terkenal kepedasan dan rempahnya. Akulturasi budaya pun terjadi. Warga lokal membuat makanan yang sama dengan variasi dan budaya lokal seperti mie yang dimasak dari bahan yang halal dengan menggunakan campuran daging sapi. Adopsi bumbu rempah pun disesuaikan dengan lidah warga lokal. Hingga kini masih bisa kita jumpai di kawasan Penayung Banda Aceh warga keturunan Tionghoa yang menetap dan berdagang secara turun-temurun di sini. Demikian halnya juga ada kampung India yang berada di Kabupaten Pidi Aceh. Untuk mengobati penasaran saya seberapa besar penyesuaian rasa untuk merangkul pelanggan yang sangat majemuk di Jakarta, yuk kita cobain kelezatan mie Aceh sudah mampu diterima oleh lidah masyarakat Indonesia pada umumnya. Hidangan dengan bumbu yang kaya rempah dan bercita rasa pedas ini memang sangat mengikat. Food Lover ini versinya versi nyemek ya, atau kalau bahasa Aceh ini kan nyebutnya goreng basah. Kalau Bu Nusi bilang sih bumbunya ini kenceng ya, enak. Jadi kita bisa ngerasain bumbunya yang luar biasa. Terus mie-nya itu tingkat keempukannya pas, karena yang masak sendiri ya. Jadi tidak menggunakan bahan aneh-aneh, tidak menggunakan bahan pengawet. Karena kalau habis ya masak, buat lagi sendiri lagi. Luar biasa. Let's put this like this. Kalau di lidah memang ada beda dari apa? Setiap rumah makan atau mie Aceh yang ada di Jakarta, udah menu cobain, punya ciri khas sendiri. Bumbunya tuh memang pengambilan bumbu boleh sama dimanapun gitu, tapi ketika diracik lagi, dia ini punya pakem sendiri. Jadi pasti beda. Kita akan nyobain pasti beda. Lah, tuh this.